Halo teman-teman semua, di saat ini saya Catherine Octavin Pati akan menjelaskan sedikit tentang eklesiologi dalam perspektif Amerika Utara. Jadi gereja-gereja di Amerika itu bermacam-macam. Nah, gereja-gereja arus utamanya itu mendukung apa yang orang Amerika sebut dengan nilai-nilai liberal. Gereja-gereja Protestan konservatif, gereja-gereja Pentakosta, dan sekte-sekte keagamaan lainnya itu malah menaruh curiga terhadap budaya sekuler dan menganggap bahwa nilai-nilai liberal ini akan melemahkan iman mereka. Oleh karena itu, seorang sosiolog menemukan ciri-ciri umum dari gereja ini dan menggunakan kategori agama Amerika. Nah, karena agama ini tumbuh subur di Amerika, maka sosiolog ini menaruh minat khusus pada agama Amerika tersebut. Setelah ia mempelajari sosiologi budaya dan agama, ia mengungkapkan bahwa eklesiologi ini harus dapat berdialog dengan sosiologi. Tujuannya adalah untuk menyadari bagaimana struktur gereja ini dapat berpengaruh atau berdampak bagi kebudayaan. Karena gereja itu kan tidak terlepas dari orang-orang percaya, sehingga pastinya gereja juga akan terus berinteraksi dengan kehidupan sosial orang-orang tersebut. Oleh karena itu, kenapa sampai menurut ia, eklesiologi itu harus bisa berdialog dengan sosiologi. Nah teman-teman, sejak adanya revolusi Amerika, maka muncullah berbagai perubahan-perubahan besar dalam organisasi, bahkan pemahaman diri gereja-gereja Kristen di Amerika Serikat. Sebagian orang Kristen juga turut mendukung revolusi ini, di mana mereka rela dengan terjadinya pemisahan radikal antara gereja dan negara. Kenapa? Karena hal ini menguntungkan bagi mereka, karena mereka juga ingin mengatur gereja tanpa adanya campur tangan dari pemerintah. Nah, setelah adanya revolusi itu, maka gereja mulai mengatur diri sendiri. Tetapi walaupun demikian, gereja masih memberikan dukungan budaya bagi republik. Mereka juga masih bangga menjadi orang Amerika, bahkan mereka juga turut memberikan kontribusi bagi penciptaan kesadaran nasional. Di Amerika sendiri, gereja dan sekte-sekte itu telah menjadi denominasi. Nah, karena orang-orang melihat bahwa agama denominasi ini sesuai dengan aspirasi juga praktik di Amerika, maka kekristenan di Amerika itu sebagian besar anggotanya itu masih dipengaruhi oleh struktur denominasi, di mana di dalamnya itu mereka menemukan kebebasan untuk beragama. Nah, awalnya ada ketegangan antar denominasi-denominasi ini. Hal ini nampak ketika ada beberapa denominasi yang mencoba untuk mengintegrasikan ide-ide pencerahan ke dalam teologi, tetapi terjadi penolakan karena tidak sesuai dengan konsep Alkitabiah. Tetapi walaupun adanya ketegangan ini, denominasi masih tetap utuh, mereka juga masih saling menghormati satu dengan yang lain. Kalau berbicara tentang eklesiologi, pada abad pertengahan, refleksi tentang gereja itu masih bersifat apologetik, bahkan sampai setelah reformasi pun masih bersifat apologetik, di mana baik Katolik maupun Protestan itu masih berusaha untuk menjawab pertanyaan ubi eklesia. Umat Katolik berpendapat bahwa gereja itu memiliki tanda-tanda khusus seperti universal, suci, apostolik, sedangkan umat Protestan berpendapat bahwa gereja sejatinya ditemukan pada di mana Injil diberitakan dan bahwasanya hanya ada dua sakramen, yaitu sakramen perjamuan kudus juga sakramen baptisan kudus. Dalam hal ini, Robert Handy menunjukkan dalam sejarahnya tentang gereja-gereja Amerika bahwa semangat misionaris yang khas dari evangelikalisme telah memengaruhi semua gerakan di Amerika. Pengaruh evangelikalisme ini juga dijelaskan oleh Martin Marty, di mana ia memaparkan bahwa ia juga sering menggunakan evangelikan Protestan secara bergantian. Selama dekade terakhir disebutkan oleh beberapa ilmuwan sosial bahwa karakter denominasi mulai melemah. Hal ini dikarenakan orang-orang Amerika mulai meninggalkan denominasi dan mengejar pencarian spiritual mereka sendiri. Juga ada konflik yang terjadi antara konservatif dan liberal yang menginvasi gereja-gereja arus utama sehingga menghasilkan garis pemisah yang tidak lagi berjalan di sepanjang garis denominasi. Ya teman-teman, sekian penjelasan dari saya terkait dengan eklesiologi dalam perspektif Amerika Utara. Terima kasih.